kesempatan terdahulu kita sempat membahas mengenai gerak pasif, latihan gerak pasif. Maka kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana teknik latihan gerak aktif. Kita tahu sebelum melakukan gerak aktif sebaiknya diawali dengan latihan gerak pasif seperti yang sudah kami upload sebelumnya. Latihan gerak aktif yang pertama, ya. Jadi sebelum kita lakukan, kita ulangi beberapa kali gerakan pasif. Ya, stroker diam, tidak mengeluarkan tenaga. Nah, sambil kita ingatkan kembali bahwa ini adalah gerakan menekuk, lurus, tekuk, lurus. Nah, tanpa pasien mengeluarkan tenaga. Sengaja kita ulang supaya stroker merasakan kembali, mengingat kembali bahwa ini adalah gerakan menekuk, ini adalah gerakan lurus, ini adalah tekuk, ini lurus, dan seterusnya. Nah, baru nanti kita berikan instruksi selanjutnya, yaitu ya, dorong Bu, dorong tangan saya, dorong. Jadi sambil diprovokasi, telapak tangan kita mendorong sambil memberikan perintah kepada pasien untuk mendorong, melawan balik dari dorongan kita, ya. Perlu diingat, kita yang mengalah, berikan tekanan sekitar 80%, 60 hingga 80% kekuatan pasien. Ya, dorong, luruskan, lututnya lurus, dorong, terus, bagus. Nah, ke arah sebaliknya, ya, tekuk. Pasien menarik, tapi kita memberikan perlawanan. Ingat, kita harus selalu kalah. Yang melatih harus kalah. Dibalik lagi, dorong, terus lurus, dorong, lurus ke samping agak keluar, diagonal. Tekuk, tarik ke arah dalam, ke arah atas, terus. Sambil kita arahkan tarikannya ke arah bahu sebelahnya, jadi bersilangan antara lutut dengan bahu, bersilangan kanan dengan kiri. Gerak aktif berikutnya, latihan gerak aktif berikutnya adalah sebagaimana gerak pasifnya, yaitu keluar, masuk, keluar, masuk. Nah, untuk gerak aktif, maka stroker yang melakukan gerakan, kita caregiver yang memberikan tahanan, ya. Buka, lawan tangan saya, terus sampai batas kemampuannya. Balik, instruksinya diubah menjadi masuk atau ke dalam. Salah satu saja dipakai instruksinya menggunakan bahasa yang dimengerti oleh pasien. Ya, masuk, terus. Yuk, tarik ke dalam, terus, kuat. Nah, ini semampunya pasien. Ingat, kita jangan lebih kuat dari pasien. Kembalikan lagi, keluar. Ya, keluar. Kalau pasien melemah, kita ulangi instruksinya, keluar. Nah, ingat, masuk, gerakan masuk dengan keluar harus lebih banyak masuk, harus lebih banyak ke dalam, karena pola keluar ini adalah pola kontraktur atau pola pemendekan otot. Jadi harus lebih banyak ke arah lawannya. Masuk, terus. Iya. Gerakan ketiga seperti gerakan pasif kemarin, pada episode yang lalu, tayangan yang lalu ada 3 gerakan pasif, maka ini adalah 3 gerakan aktifnya. Kami ingatkan bahwa tayangan gerakan aktif ini akan sulit difahami seandainya para caregiver tidak melihat tayangan awalnya, yaitu latihan gerak pasif. Jadi sangat saya anjurkan sebelum mempelajari teknik gerak gerak aktif ini, usahakan pelajari, tonton dengan saksama, yaitu gerak pasifnya dulu. Ya,
gerak aktif yang ketiga. Karena gerak pasifnya adalah naik turun, ya, maka gerak aktifnya juga naik turun, ya. Tekan ke bawah, tekan tangan saya, tekan, ya, lawan tangan saya, terus ke arah bawah, terus, ya. Dibalik, angkat semampunya. Biasanya stroker tidak akan mampu melebihi 45 derajat pada awal latihan. Nah, bisa dibantu dengan cara sisi yang sehat ditekuk terlebih dahulu, ya, baru kita lakukan gerakan aktifnya, ya. Tekan ke bawah, terus kuat, terus lawan tangan saya, lawan, tekan ke bawah, ya, sampai ke bed, tekanannya hingga berakhir di bed, ya. Angkat setinggi-tingginya, semampunya. Nah, seandainya hanya sampai sini, cukup, selesai. Ulangi lagi, tekan ke bawah, tekan semampunya, iya. Demikian, kami sangat merekomendasikan latihan ini. Akan tetapi bagi stroker yang mengalami diabetes, tidak saya anjurkan untuk melakukan gerakan lebih dari 3 kali pengulangan. Ya, untuk lebih detailnya, sebaiknya Bapak Ibu caregiver atau stroker di rumah mengkonsultasikan secara detailnya kepada fisioterapis di daerah Anda yang terpercaya, yang mempunyai kompetensi di bidang ini. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.